Tetanus ini adalah penyakit akibat kekakuan otot yang disebut sebagai spasmen yang disebabkan oleh eksotosin yang juga disebut sebagai tetanospasmin yang merupakan dari organisme penyebab penyakit tetanus. Tetanus ini adalah penyakit yang disebabkan dari infeksi kuman yang disebut sebagai bakteri Clostridium tetani. Sedangkan tetanus neonatum ini umumnya terjadi karena persalinan di luar rumah sakit atau dilakukan oleh dukun bayi tradisional. Tetanus neonatum sendiri ini merupakan salah satu jenis tetanus pada bayi yang baru lahir yang tidak memiliki proteksi berupa imunitas pasif. Hal ini biasanya merupakan akibat dari ibu yang tidak memiliki kekebalan terhadap bakteri penyebab tetanus. Sebagian bayi yang mengalami tetanus neonatorum dapat mengalami kematian. Kondisi ini trauma lebih sering terjadi pada area pedesaan, di mana sebagian besar persalinan dilakukan di rumah tanpa sterilisasi yang adekuat. Penyakit ini disebabkan oleh karena Clostridium tetani yang bersifat anaerob, di mana kuman tersebut berkembang tanpa adanya oksigen. Tetanus pada bayi ini dapat disebabkan karena tindakan pemotongan tali pusat yang kurang steril. Untuk penyakit ini masa inkubasinya antara 5-14 hari. Tanda dan gejala yang dapat timbul pada tetanus neonatorum adalah spasme pada tubuh, kesulitan bernafas atau frekuensi pernafasan yang lebih cepat dari normal, distres pernafasan, kebiruan pada kulit, demam, tanda infeksi seperti adanya nanah pada tali pusat. Pertama, gangguan fungsi pernafasan. Pada masalah ini dapat disebabkan kuman yang menyerang otot-otot pernafasan sehingga otot pernafasan tidak berfungsi. Adanya spasme pada otot faring juga dapat menyebabkan terkumpulnya liur di dalam rongga mulut atau tenggorokan sehingga mengganggu jalan nafas. Kedua, gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan. Perawatan saat kejang merupakan tindakan untuk memberikan terapi keperawatan, mencegah adanya lidah tergigit, anoksia, pasien jatuh, lidah tidak jatuh ke belakang menutupi jalan napas, dan mencegah kejang ulang. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, baringkan pasien dengan terlentang dengan kepala dimiringkan dan ekstensi. Yang kedua, pasang sepatu lidah dengan dibungkus kain kasa. Ketiga, bebaskan jalan napas dengan menghindap lendir. 4. Baringkan oksigen. 5. Lakukan kompres. 6. Lakukan observasi terhadap tanda vital dan sifat kejang. Ketiga, kurangnya pengetahuan atau orang tua. Pada masalah keperawatan ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi pada keluarga pasien, mengingat tindakan pada penyakit ini memerlukan tindakan dan pengobatan khusus, sehingga perlu disampaikan kepada keluarga beberapa pengetahuan tentang penyakit dan upaya pengobatan dan perawatannya. Pada pengkajian, bayi dengan tetanus neonatorum dapat ditemukan adanya kesulitan menetek mulut mencucu seperti ikan karena adanya trimus pada otot mulut, sehingga bayi tidak dapat minum dengan baik. Adanya spasme otot dan kejang umum leher kaku dan terjadi opostotonus. Kondisi tersebut akan menyebabkan liur sering terkumpul di dalam mulut dan dapat menyebabkan aspirasi, dinding abdomen kaku, mengeras, dan kadang-kadang terjadi kejang otot, pernapasan, dan sianosis. Suhu meningkat sampai dengan 39 derajat Celcius, dahi berkerut, alis mata terangkat, sudut mulut tertarik ke bawah muka, risus sardonicus, ekstremitas kaku, sangat sensitif terhadap rangsangan gelisah dan menangis. Maka inkubasinya 3-10 hari.